Selamat malam, sahabat Jendela Ambas Taman. Hari ini saya bersama Dr. Bambang Wasito Adi. Terima kasih Pak Bambang sudah hadir bersama kami. Selamat malam Pak Am, Selamat senang malam. sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak. Ya, terima Sehat-sehat ya kasih Pak nih. Am. Kami apresiasi sekali nih Pak kehadiran Bapak nih. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan kemajuan teknologi informasi sekarang sedemikian dahsyat ya. Ini jadi revolusi kan Pak ya. Betul. Nah, saya tahu juga Bapak kan juga menekuni atau diemban tugas atau diberi tugas mengenai kaitan ketenaga kerjaan juga ya, Pak. Bagaimana nih Betul, Pak. dampaknya yang terlihat oleh Pak Bambang ya, kemajuan teknologi informasi terhadap ketenaga kerjaan? Ini agak apa namanya maju sedikit ini soal ya, betul, kemajuan informasi ya, teknologi informasi. Mari kita belajar dari apa pengalaman menghadapi COVID ini, Pak. Ya. Saya kebayang, Pak, kalau tidak ada teknologi informasi, terus gimana coba, Pak? Kita bisa seperti ini gara-gara COVID, Pak. Ya, betul. Betul, Pak. Dipaksa kita ya. Nah, sebetulnya belajar teknologi pun ini begitu, sudah ada begitu. sebelum COVID. Ya. Zoom itu jauh sebelum ada COVID sudah ada. Oke. Video sekarang call kita itu paksa sekarang ini ya. semua orang melakukan everyday. Zoom kita mengadakan proses pembelajaran dengan berbagai platform. Kalau enggak ada itu seperti apa? Nah, apa yang akan kita pikirkan? Apakah kondisi normal itu, kondisi pasca COVID itu seperti apa? Saya kira kok akan seperti ini ya. Kita nggak tahu kapan COVID ini akan rilis, akan bebas kita. Tapi kita sudah cukup mapan kan selama 2 tahun ini dengan media semacam ini. Kita seperti digodok gitu ya, untuk melakukan perubahan besar-besaran. Nah, pertanyaannya Pak Aam, seperti apa proses pembelajaran kita ke depan? Kalau kita sudah bisa belajar selama ini di COVID ini pertanyaannya. Proses pembelajaran baik itu pendidikan maupun pelatihan, itu kebetulan saya di dunia pendidikan, itu menjadi pertanyaan yang besar sekali. Apakah fungsi guru itu masih seperti dulu-dulu? Apakah fungsi sekolah itu masih seperti dulu-dulu? I think no. I think will be changed. Nah, ini yang sekarang coba kita rancang. Konsep pembelajaran ke depan itu seperti apa? Tapi intinya, seperti sekarang ini Menteri Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu, betul-betul merdeka, kapan saja bisa belajar dengan siapa saja dan ada device di mana saja tanpa dibatasi oleh sekat-sekat yang seperti tradisional sebelumnya. Kampus tradisional. Ini yang coba pertanyaan Bapak ini akan coba kita jawab. Nah, sekarang pemerintah juga sudah mengizinkan cyber university, saya dengar. Artinya mahasiswa itu nggak usah ada kampus, seperti yang sekarang ini ada, gitu tuh. Kita bisa. Nah, sebetulnya universitas terbuka itu sudah mengadakan itu. Iya, mereka udah jauh duluan. Pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, kenapa kampus-kampus yang lain tidak melakukan itu? Nah, sekarang yang harus kita hadapi bagaimana ini ditingkatkan menjadi device-device yang bisa mengadopsi fungsi-fungsi pembelajaran semacam ini secara real seperti di dalam kelas sebelumnya. Artinya tatap muka, tapi persis gitu. Nah, inilah yang sedang coba kita rancang dengan saya mengusulkan konsep one stop point of e-learning. Nah, di situ intinya adalah smart book, didukung dengan sarana IoT, Artificial Intelligence, Internet of Things dan sebagainya. Tapi smart book ini adalah sarana untuk nanti kita bisa tidak menggantikan guru, tapi hampir menggantikan guru, bisa bertanya, bisa ngetes, bisa ditanya,
Nah ini, dan itu teknologinya sudah ada. Iya, iya. Nah saya nggak tahu nanti fungsi guru akan menjadi apa juga belum tahu, tapi tetap ada, hanya tentu berubah secara total. Iya, iya, iya betul. Jadi proses pembelajaran berubah secara total, tapi juga ini dengan tadi ya tujuan outputnya juga lebih siap menghadapi dunia ketenagakerjaan yang jauh berubah ya Pak. Jauh berubah, karena kalau kita tenaga kerja itu produsen tenaga kerja itu adalah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan. Betul, betul. Zaman berubah, tuntutan berubah. Nah oleh karena itu bayangan pikiran kami tentu proses-proses pendidikan, proses pelatihan harus mengalami perubahan yang sistematik. Oke. Tetapi ya itu tadi jawab pertanyaan Bapak, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memang sudah sangat memungkinkan untuk itu. Baik. Pak Bambang, ini sebagai closing ya, apa yang Pak Bambang ingin sampaikan ini berkaitan dengan dinamika saat ini, kita bukan bicara masa depan, karena masa depan itu sudah tiba ya, mengenai kondisi sudah lebih duluan. Ya, dia sudah datang. Betul. Ya, jadi kondisi volatile, uncertainty, terus kemudian juga ambiguity, ambigu ya, dan kemudian juga termasuk ya kondisi-kondisi yang ya tidak terduga, uncertainty. Betul Pak, betul Pak. Ini dunia memang sudah berubah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan mau tidak mau saya utamanya ini generasi baby boom yang sangat berbeda dengan generasi Z atau generasi milenial, sangat berbeda sekali. Jadi kalau utamanya untuk usia-usia kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi ya sudah left behind. Iya. Nah, apa yang akan kita antisipasi? Kalau anak-anak sih lebih adaptif. Mereka sudah apa, digitally born ya. Digital native gitu ya. Lahirnya sudah pakai WA, lahirnya sudah pakai internet. Jadi, tetapi ke depan semua akan berubah, pasar berubah, pendidikan berubah, sosial berubah, jadi memang saya kira IT ini akan menjadi suatu keniscayaan yang lebih cepat akan hadir di kita, dan kita harus siap antisipasi dan kembali masa depan tuh sekarang ya. Sekarang kita harus menyesuaikan dengan kehidupan baru ya. Betul. Insya Allah nanti kalau konsep-konsep ini sudah agak matang, saya bisa share kembali ya ngobrol dengan Pak Am lagi, tapi ini perlu waktu, perkiraan saya dengan tim ini sekitar 1,5 tahun. Oh oke. Jadi semua dalam proses ya. Dalam proses. Jadi ini dalam rangka antisipasi ada perubahan yang terjadi ke depannya. Kita kerjasama dengan beberapa negara yang memang mengkombinasikan berbagai konsep IT gitu. Iya, menarik. Baik, Pak Bambang, terima kasih ini atas obrol-obrol inisiatif. Pak, terima kasih sudah diberikan kesempatan.